2011 silam, Garut cukup dihebohkan karena dikait-kaitkan dengan Illuminati. Bagaimana bisa? Mari kita bahas. Freemasonry dan Illuminati. Freemasonry sendiri merupakan sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Konon katanya, organisasi ini dibawa ke Indonesia ketika VOC datang menjajah Indonesia. Pada masa itu, organisasi ini hanya menerima warga Belanda asli. Setelah sempat dibekukan oleh Gubernur Jenderal Daendels, Freemasonry di Indonesia dibentuk kembali dengan anggota baru. Freemasonry ini tidak hanya berisikan para menir Belanda, melainkan juga dari pedagang Tiongkok, bahkan orang pribumi, yang kebanyakan berasal dari keluarga kerajaan. Di Jalan Budi Utomo, di Jakarta Pusat, ada gedung farmasi Kimia Farma. Bangunan tersebut merupakan salah satu loji untuk para Freemason di Indonesia. Gedung tersebut sempat menjadi tempat digelarnya Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Bahkan Presiden Soekarno sempat melarang Freemasonry dengan mengeluarkan keputusan Presiden Kepres pada tahun 1962. Alasannya berhembus isu bahwa organisasi ini melakukan ritual penyembahan kepada setan hingga membuat resah masyarakat. Lalu Illuminati. Nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan tanggal 1 Mei 1776. Illuminati pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yakni Illuminatus, yang berarti tercerah, dan dipercaya sebagai kelompok yang bersifat rahasia dengan misi besar mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan konsep dan ideologi mereka. Keberadaan mereka kerap dikaitkan dengan konspirasi yang dijalankan Yahudi sebagai sebuah komunitas yang melampaui agama. Dihubungkannya Freemason dan Illuminati berawal dari spekulasi terhadap organisasi bernama Illuminati Bavaria yang didirikan oleh Adam Weishaupt. Weishaupt sendiri bukan seorang anggota Freemason, tapi organisasinya mengambil model dari Freemasonry, yaitu mempunyai tingkatan-tingkatan atau grade. Bentuk kedua organisasi ini merupakan bentuk counterculture, yaitu budaya yang menentang kemapanan dari suatu budaya. Jejak Illuminati dan Freemasonry di Kota Garut. Ahmad Yanwana Samanto, seorang penulis, jurnalis, budayawan, dan akademisi, menulis sebuah buku yang cukup kontroversial, yakni Garut Kota Illuminati. Di dalamnya berisi beberapa konspirasi seperti karena keindahan panorama alam Garut yang dilingkungi pegunungan dan udaranya yang sejuk, membuat orang-orang Eropa Barat seperti Belanda, Inggris, dan Jerman sering berkunjung dan berlibur di Kota Garut. Bahkan mereka menjuluki Kota Garut sebagai Swiss Van Java, berbarengan dengan Kota Bandung yang dijuluki mereka sebagai Paris Van Java, mengingat peran Kota Bandung sama dengan Kota Paris dalam Revolusi Prancis. Di Kota Bandung sendiri banyak sekali gedung loji peninggalan Illuminati Freemasonry yang masih utuh. Garut sebagai Swiss Van Java, kota tembaran Switzerland, Swiss sendiri adalah basis gerakan dan bankers Yahudi Freemason dan Illuminati Yahudi di Eropa, tepatnya di Bank of Swiss. Orang-orang Eropa di zaman penjajahan Belanda sering berlibur dan mengadakan berbagai acara pesta di Garut, di berbagai hotel dan tempat hiburan yang sudah dibangun Belanda sejak awal abad ke-19. Begitu juga artis Amerika terkenal seperti Marilyn Monroe, Charlie Chaplin pernah berlibur di Garut.
Tak luput dari itu, Helena Blavatsky yang merupakan tokoh teosofi asal Jerman dan juga guru spiritual okultis tokoh Nazi Jerman, Adolf Hitler kabarnya pernah tinggal di Garut. Ngomong-ngomong soal Nazi, acara Nazi sendiri sangat terinspirasi oleh kisah Imperium Atlantis yang hilang yang pernah diungkapkan filsuf Yunani Plato pada 347 sebelum Masehi. Rumornya Hitler menjadikan Garut sebagai tempat pencarian Atlantis yang hilang. Dia melarikan diri ke Indonesia setelah kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Hitler juga kabarnya pernah tinggal di Garut. Ia masuk Islam dan menikah dengan seorang muslimah di hadapan seorang kiai di salah satu pesantren di Garut. Kemudian ia pergi ke Lombok dan bekerja sebagai dokter dengan mengganti nama menjadi Dr. Poch hingga meninggal dan dikuburkan di Surabaya. Konspirasi lainnya adalah Masjid Agung Garut. Diduga Masjid Agung Garut dulunya merupakan loji Freemason. Masjid ini juga memiliki desain arsitektural yang tak lazim untuk sebuah masjid, melainkan memperlihatkan ciri-ciri bangunan loji Illuminati Freemason, seperti memiliki gazebo oktagonal, menara kembar dan 12 kolom pintu serta jendela depan serta tugu obelisk. Beralih ke simbol heksagram. Masih di Masjid Agung Garut, diduga banyak lambang bintang David atau heksagram tercamar di pola bintang bersudut 8 di halaman Masjid Agung Garut. Simbol heksagram sendiri adalah bintang bersudut 6 dan hasil penggabungan dua segitiga sama sisi. Simbol ini digunakan dalam konteks agama, sejarah, dan budaya oleh Yahudi, Hindu, okultisme, dan Islam. Diketahui heksagram merupakan simbol kuno. Simbol ini menyebar ke berbagai bangsa dengan segala ciri dan maknanya. Seperti Satkona yang merupakan simbol heksagram tertua yang dibentuk dari segitiga sama sisi yang berasal dari India. Dalam agama Hindu, Satkona merupakan lambang untuk penyatuan manusia dan Tuhan. Lalu bagi kaum Yahudi, heksagram dikenal sebagai Magen David atau bintang Yahudi atau bintang Daud. Magen David menjadi simbol Yudaisme dan identitas Yahudi yang diakui secara umum. Sedangkan bagi umat Kristiani, heksagram disebut sebagai bintang penciptaan dan sering ditemukan di berbagai gereja. Lalu, ada juga dalam agama Buddha. Heksagram sering diasosiasikan sebagai lotus, bunga yang identik dengan sang Buddha sendiri. Dalam ajaran Buddha, lotus ungu menandakan mistis dan merupakan bagian esoterik yang terkait dengan 8 jalan dalam Buddhis. Ada juga dalam kebudayaan Babylon. Heksagram merupakan lambang penyatuan pria dan wanita. Segitiga yang ujungnya menghadap ke atas sebagai simbol pedang untuk pria, sedangkan yang ujungnya menghadap ke bawah merupakan simbol chalice atau cawan yang menyimbolkan wanita. Terakhir, Freemasonry. Segitiga atau delta interest tersebut melambangkan persatuan dari dua prinsip atau kekuatan aktif dan pasif, laki-laki dan perempuan, resapi alam semesta, dan dua segitiga, satu putih dan hitam, melambangkan percampuran berlawanan jenis di alam. Kegelapan dan cahaya, kesalahan dan kebenaran, kebodohan dan kebijaksanaan, jahat dan baik sepanjang hidup dan manusia. Itulah video singkat pembahasan mengenai jejak Illuminati Freemason di Kota Garut. Sekian, terima kasih.